Hai, Shalom. Kembali lagi di podcast UK3 UNER. Nah, kali ini aku Intan Alda dari PD Medis Angkatan 2018. Dan aku Cia dari PDFKG 2019. Hari ini kita bakal ngobrol panjang, lebar, dan pastinya seru banget, ya nggak sih, Cia? Iyalah jelas, karena hari ini kita kedatangan dua tamu spesial. Pasti pada penasaran kan? Yuk langsung aja kita kenalan. Halo teman-teman, aku Calvin, kakak bimbing di Persekutuan Doa FISIP dan pernah melayani juga sebagai ketua UK3. Hai, Kak Calvin. Halo Intan, Cia juga. Oke, next nih. Kita ada siapa? Silahkan perkenalan diri. Oke, ya halo semuanya. Kenalkan nama aku Andika dari PT Medis Angkatan 2018. Saat ini melayani sebagai kakak bimbing di PT Medis dan juga kebetulan baru saja di PT FEB serta sekarang melayani sebagai ketua UK3 tahun 2021-2022. Halo Kak Andika. Halo Cia. Oke, puji Tuhan banget kita bertemu dan berkumpul di podcast kali ini dan kita ingetin lagi kalau kita ada dari UK3 UNER nih. Nah, ngomong-ngomong soal UK3, kita kudu tahu dulu nih, Cia. Apa sih UK3 itu, Cia? Nah, benar banget. UK3 itu kepanjangan dari Unit Kegiatan Kerohanian Kristen Universitas Airlangga, di mana UK3 ini adalah persekutuan doa seluruh mahasiswa UNER dari berbagai fakultas. Nah, bener banget ya. Tadi kalau masing-masing kita udah memperkenalkan diri, ada fakultas atau PD-nya PD Medis, PD FKG, PD FISIP. Nah, UK3 ini tuh sebagai wadah gitu ya, yang melingkupi semuanya gitu. Nah, ngomong-ngomong soal persekutuan nih, hari ini kita sudah bersama Ketua UK3 dan kita akan ngobrol tentang persekutuan mahasiswa tentunya. Nah, karena itu, kita udah mulai nih, kita mau tanya-tanya dulu. Aku mau coba tanya ke Andika nih. Menurut Andika nih, persekutuan mahasiswa Kristen ini tuh apa sih, Dik, gitu? Dan apa ya yang kira-kira membedakan UK3 ini dengan UKM atau organisasi-organisasi lain di kampus gitu? Oke, mungkin jawab pertanyaan pertama dulu ya. Karena kan kita juga tidak bisa menutup kemungkinan yang mendengar ini adalah di luar mahasiswa UNER ataupun juga mahasiswa baru yang belum masuk ke UNER, gitu kan. Nah, mungkin tadi sudah jelaskan Cia kan untuk kepanjangannya sendiri apa. Unit K3 ini adalah unit kerohanian Kristen. Nah, Kristennya ini mungkin kalau yang belum tahu, kalau di UNER sendiri unit kerohaniannya antara Kristen Protestan dan Kristen Katolik uh, dipisah gitu, jadi berdiri sendiri-sendiri. Ya mungkin kalau secara sejarah itu sempat ya kita jadi satu, tetapi karena beberapa pertimbangan akhirnya kita memisahkan diri. Dan mungkin kalau ditanya ya pertanyaan yang kedua tadi, apa yang membedakan dengan organisasi atau UKM lainnya kalau di tingkat universitas, kita tahu kalau organisasi itu lebih semacam kayak perkumpulan ya, perkumpulan bakat ataupun minat gitu. Nah, contohnya kalau minat ya, contohnya adalah UKM olahraga, di mana banyak banget kan. Kalau aku sendiri lebih seneng sama UKM catur ya, meskipun bukan anggotanya UKM catur gitu. Nah, kalau kalau ya minatnya sendiri kan banyak, ada juga nanti apa namanya scout, pramuka gitu kan, dan lain-lain sebagainya tuh. Nah, mungkin kalau dari aku itu dulu sih Tan. Oke, seperti yang tadi udah Kak Andika bilang ya, kalau organisasi itu pada umumnya UKM lain itu lebih ke perkumpulan bakat dan minat. Nah, selanjutnya aku mau dengar nih, pandangan Kak Calvin, mungkin dari segi prinsip dasar, apa sih yang membedakan UK3 dengan organisasi lain? Iya, kalau kita dengar kata persekutuan kan itu satu kata yang sangat Kristen gitulah ya. Dalam bahasa Yunani itu kan kita kenal satu kata namanya koinonia. Ya, di mana arti kata koinonia itu berarti ada semacam keintiman ya,
aspek-aspeknya ada keintiman di dalamnya, kemudian ada partisipasi, ada kontribusi, dan ada, kalau bahasa Inggrisnya itu common, sama. Gitu. Jadi ini mungkin kalau kita merujuk pada apa yang diteladankan sama gereja mula-mula, kan ada satu ayat di dalam Kisah Para Rasul yang bilang, apa yang menjadi milik kamu menjadi milikku, yang milikku juga menjadi milik kamu, gitu. Itu berarti ada common, gitu. Nah, persekutuan intim itu digambarkan dengan ada saling berbagi di sana, ada sharing di sana, dan seterusnya. Nah, sehingga ini menjadi satu poin pembeda tentunya ya antara persekutuan, dalam hal ini kita ngomongnya UK3, dengan organisasi lain begitu. Di saat mungkin organisasi lain orientasinya adalah pada job desk, gitu kan? Orientasinya pada job desk, pokoknya ngerjain proyek-proyek, ngerjain tugas-tugas dan segala macam yang harus diselesain. Kalau UK3 itu orientasinya pada relasi dalam satu komunitas yang didasarkan kepada iman kepada Yesus Kristus. Itu yang paling mendasar dan yang paling penting. Dan prinsipnya sama kok dengan gereja sebenarnya. Ya, dasarnya itu sama dengan gereja. Nah, untuk itu dalam hal ini kita bisa melihat bahwa UK3 bisa dibilang bukan hanya sekedar organisasi ya, teman-teman. Tapi juga suatu organisme yang hidup. Di mana di dalamnya ada saling topang satu dengan yang lain sebagai satu saudara di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi poinnya ada di situ, dasarnya ialah Yesus Kristus, iman kepada Kristus, dan kalau kita melihat Alkitab lagi, kita akan sadar bagaimana Yesus menggambarkan dirinya sebagai kepala ya, Kristus adalah kepala, kemudian kita orang-orang percaya itu tubuhnya gitu. Ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, dan seterusnya. Nah, prinsip-prinsip ini yang kemudian dipakai gitu di dalam persekutuan di UK3. Oke, menarik banget ya. Jadi kalau kita tadi simpulkan perbedaannya dengan organisasi lain, pertama karena ini kerohanian Kristen, berisinya mahasiswa Kristen, Protestan. Kemudian disatukan oleh Kristus di dalamnya. Kemudian terlebih lagi kita mengingat bahwa ada seperti organisme gitu, di mana semuanya itu saling topang kayak gitu. Nah, tadi kita udah singgung nih soal gereja kan Kak. Nah, kan sebenarnya setiap kita ketika kita masuk kampus, kita tuh juga sudah tergabung di gereja lokal kita sebelumnya. Nah, menurut Kak Calvin sendiri nih, kenapa ya kok kita walaupun sudah memiliki gereja lokal, tapi kenapa kok penting juga untuk tetap tertanam di PD fakultas gitu? Apakah gereja ini nggak cukup, atau apa sih menurut Kak Calvin yang membedakan gereja dengan PD fakultas? Oke. Pertama yang paling penting, kita tahu sendiri bahwa gereja itu kan terbatas ya di dalam menjangkau anak-anak muda, khususnya nanti kalau kita bilang konteksnya universitas lagi, konteksnya kampus. Sementara kita tahu ya bahwa banyak juga gitu orang-orang Kristen yang ada di kampus, gitu, yang mungkin banyak dari mereka yang belum tertanam di gereja, atau mungkin sudah tertanam di gereja tapi belum mengalami pertumbuhan iman yang signifikan misalnya. Nah, dalam hal ini persekutuan kampus itu bisa menjadi wadah untuk itu, kan? Ya, aku pernah dengar gitu satu kalimat bagaimana untuk menjangkau anak-anak muda itu dimulai pada saat masa SMA gitu, dan akan berakhir pada saat mereka lulus dari perkuliahan. Jadi bisa dibilang ada rentang berapa tahun tuh, SMA 3 tahun ya, terus kuliah let's say 4 tahun, berarti dalam rentang 7 tahun itu adalah masa-masa yang kritis untuk menjangkau anak-anak muda. Dan dalam hal ini tentu kan gereja nggak bisa sendiri. Ya, makanya kenapa kemudian ada persekutuan kampus di situ yang membantu gereja untuk menjangkau anak-anak muda. Nah, dalam hal ini anak-anak yang masih mencari jati diri itu yaitu dipersatukan di dalam satu wadah gitu, yang disebut sebagai persekutuan kampus. Itu kenapa penting gitu ya, gitu, karena mereka dalam usia yang sama, kemudian pergumulannya juga sama, perkuliahan, sehingga mereka di dalamnya juga bisa saling sharing dan bergumul
bersama-sama. Itu sih kalau dari aku. Oke, mantep banget nih Kak. Ngomong-ngomong soal tadi, sharing-sharing soal bertumbuh gitu, aku juga mau sharing mungkin ke pendengar-pendengar ini gitu. Aku dari dulu puji Tuhan sudah tertanam di gereja lokal, tapi untuk merasakan benar-benar bertumbuh, mungkin juga karena efek berkumpulnya dengan orang-orang yang seusia tadi ya gitu. Apalagi nih kalau persekutuan mahasiswa kan berarti kita ketemu sehari-hari dengan orang-orang itu gitu. Kita lebih mengenal, kita lebih intim lah gitu ketika bertumbuh. Dan aku merasa ketika aku di kampus ini, aku juga bertumbuh sih dan malah lebih dalam lagi ketika aku di kampus gitu. Jadi memang benar-benar suatu momen yang fantastis gitu yang kalau bisa jangan sampai dilewatin gitu. Nah kalau ada dari Andika nih, apa ada tambahan? Oke, ya. Kalau dari Kak Calvin tadi kan sudah membahaskan bahwa pentingnya itu adalah sebagai alat penjangkauan. Kalau mungkin kalau dari aku menambahkan sedikit, ya bukan lagi rahasia ya kalau mahasiswa itu adalah masa-masa di mana kita itu mencari jati diri. Nah ini kan pertanyaan mengenai siapa aku, terus apa sih yang harus aku kerjakan gitu. Nah ini aku punya satu ilustrasi, nggak tahu apakah kelihatan. Ini pulpen, ya bukan hal yang istimewa. Kita setiap hari pakai ini untuk nulis, tapi aku mau menjelaskan ini ya gampangnya pakai pulpen ini. Nah, bayangkan aja pulpen ini ya. Ya pulpen ini dari mana sih dia itu tahu dia itu adalah pulpen dan tujuannya adalah untuk menulis. Ada beberapa jawaban ya, atau beberapa masukan ya gimana kok pulpen itu bisa tahu tujuannya dia dan siapa dirinya. Pertama ada yang bilang, ya kamu bisa nih tanya dirimu sendiri untuk mencari jati dirimu. Ya, ya tidak mungkin kan orang yang tidak tahu jati dirinya bertanya pada dirinya sendiri gitu. Itu ya nggak akan nemu jawabannya. Nah terus ada yang masukan lagi nih, yang bilang kalau kita cari jati diri itu adalah melalui masukan dari orang lain. Kan biasanya kita mendefinisikan diri kita kan sesuai dengan apa yang dikatakan orang lain terhadap kita kan. Ya mungkin orang lain bilang kita ini adalah orang yang uh, pintar dalam akademik atau juga pintar dalam berorganisasi ya. Nah, tapi sayangnya gitu ya, banyak orang-orang di sana itu juga yang sebenarnya nggak tahu gitu jati dirinya. Dia nggak tahu jati dirinya dan apakah dengan kondisi seperti itu dia itu bisa memberikan masukan terhadap jati diri orang lainnya kan. Ya misalkan si pulpen yang warna biru ini tanya ke pulpen warna hitam yang sama-sama nggak tahu fungsinya gitu. Kira-kira ya pulpen biru tanya ya, kira-kira apa sih aku ini siapa gitu. Dan aku ini fungsiku itu apa di dunia. Ya pulpen hitam yang juga mencari hal yang sama ya, tentu saja ya dia bisa memberikan jawabannya, tapi apakah jawaban itu benar? Itu yang harus kita tanya. Dan yang terakhir, ini yang sering dilewatkan ya, pulpen ini bisa tanya pada penciptanya. Nah, menurut nih, ya kita kan bicara santai kan, nah, menurut Intan sama Brisadia ya, di antara tiga pilihan tadi ya, tanya diri sendiri, tanya pulpen lain, atau tanya si penciptanya gitu. Kalau pulpen ini mau cari jati diri, dia itu lebih apa ya, lebih tepat. Dia tanya ke siapa? Kalau bisa ngomong, kita andaikan aja pulpen ini bisa ngomong dan bisa tanya. Kalau aku sih mungkin kayak ke pencipta bolpennya ya, supaya akurat gitu. Ya, aku juga setuju. Tanya ke penciptanya karena penciptanya itu menciptakan dia itu untuk fungsi tertentu dan pasti penciptanya tahu fungsinya apa. Makanya dia diciptakan. Ya, setuju banget sama Intan sama Brisadia ya. Ya, itu mungkin kita bisa refleksikan terhadap diri kita ya. Berapa dari kita yang saat menjadi jati diri itu kita bertanya kepada pencipta kita. Kita sering ya kalau cari jati diri itu lebih sukanya ke organisasi ya. Kita ya aku mau apa ya mengeksplorasi diriku nih ya dengan ikut organisasi A, B gitu ya. Tapi dia lupa untuk tanya kepada penciptanya sendiri. Nah, inilah tentunya fungsi dari persekutuan kampus. Salah satunya sebagai tempat persekutuan ya, menyediakan tempat untuk discover diri mereka sendiri. Discover setiap mahasiswa ya, tentunya
apa sih panggilan mereka, gitu. Siapa diri mereka di dunia ini. Nah, ini mungkin yang beberapa teman-teman agak lupa, gitu. Dan kenapa aku pakainya pulpen hitam dan pulpen biru ya? Kenapa nggak pulpen hitam dan pulpen hitam? Karena kita tahu sebenarnya berbeda pulpen pun berbeda tujuan kan. Ya mungkin pulpen hitam untuk nulis gitu, terus pulpen merah nanti untuk mengkoreksi biasanya kan, kalau coret-coret pakai untuk koreksi itu kan pakai pulpen merah kan. Nah, ternyata walaupun ada persamaan ya, ada tujuan umum ya, mereka sendiri juga punya tujuan khusus gitu yang tidak bisa dijawab oleh orang lain dan hanya bisa dijawab oleh penciptanya. Nah, itu salah satu pentingnya juga persekutuan mahasiswa ya. Selain penjangkauan, karena semuanya itu nggak bisa dijangkau di gereja. Nah, persekutuan mahasiswa itu bisa menjangkau teman-teman yang tidak terjangkau ya. Mungkin sharing aja. Kalau tadi Intan itu adalah ya termasuk mahasiswa yang terjangkau ya di gerejanya, bisa menemukan persekutuan di gereja. Dari aku sendiri mungkin kurang terjangkau di gereja, dan puji Tuhan lewat UK3 ini dapat mengalami penjangkauan gitu. Dan ya mungkin ini nanti sharing untuk nanti ya, dan bisa bertumbuh di sini, dan itu tadi discover myself, menemukan jati diri di sini bersama dengan persekutuan dengan Kristus. Itu ya mungkin poin intinya dalam mencari jati diri. Iya, itu bagus banget tadi ilustrasi dari Andika, dan juga waktu Intan menyampaikan mengenai ini ya, bahwa mereka terberkati gitu melalui persekutuan kampus gitu. Dan aku pribadi juga gitu. Aku dari kecil sebenarnya sudah di gereja begitu. Tetapi dan ini aku nggak menganggap bahwa berarti gereja tidak berkontribusi apa-apa buat hidupku, ya enggak, bukan itu poinnya ya, ingat, bukan itu poinnya. Tapi bisa dibilang persekutuan kampus itu menjadi salah satu tempat di mana aku mengalami lompatan iman yang lebih besar lagi. Ya, jadi mengalami satu lompatan iman, mengalami satu pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani yang lebih besar. Jadi dalam hal ini kita tidak memandang bahwa kayak persekutuan kampus sama gereja itu saling saingan gitu, bukan, justru saling tolong gitu, saling membantu satu dengan yang lain. Dan faktanya, bukankah kita sebagai pribadi juga adalah gereja Tuhan gitu ya? Tubuh kita ini adalah gereja Tuhan. Dan satu mungkin yang kita perlu ingat juga, menjadi, kalau ini bicara keanggotaan nih ya, menjadi anggota gereja itu ya seumur hidup kita gitu. Ketika kita menjadi orang Kristen kan, betul kan? Ketika kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui Alkitab dan seterusnya, ya selama itu pula lah kita menjadi anggota gereja. Tetapi menjadi anggota persekutuan kampus itu mungkin hanya berapa lama? Ya selama kamu kuliah aja gitu. Ya kalau kamu pintar, kuliahnya cepat, 3 tahun, 3,5 tahun selesai gitu ya. Berarti kamu bisa terlibat di dalam persekutuan kampus hanya dalam waktu 3 tahun, 3,5 tahun. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, sesuai dengan masa studi kalian. Nah, karena ini melihat ada perbedaan waktu yang besar, ada yang cuma persekutuan kampus nih kesempatannya cuma 3,5 tahun, 4 tahun, sementara gereja bisa, ya selama kita jadi orang Kristen kita gereja, ya seharusnya ini menjadi satu alasan tuh bagi kita juga dalam hidup kita sebagai mahasiswa, kita memprioritaskan persekutuan kampus ya di dalam kehidupan kita. Gitu. Oke, nah ini ngomong-ngomong tadi kembali lagi itu Kak, soal yang mencari jati diri, emang mungkin ya sejak SMP mungkin kita udah mulai kepo-kepo gitu kan, mencari jati diri gitu, dan soal yang kita singgung tentang persekutuan terutama di fakultas gitu ya, penting banget ternyata ketika kita memiliki teman-teman dekat yang merupakan sama-sama orang yang percaya dan bertumbuh gitu, karena masa jati diri ini kita bisa coba apapun yang menurut kita enak gitu, tapi apakah yang enak itu selalu benar? Nah itu, dan ketika kita masuk ke teman-teman lah yang itu sama-sama orang percaya, mungkin kita untuk lebih nyeleweng itu kayak lebih kecil gitu kan kemungkinannya gitu, karena ya kalau ayatnya juga bahwa pergaulan yang buruk gitu merusak kebiasaan yang baik gitu. Nah, aku juga pernah dengar nih Kak, sharing-sharing dari teman aku yang mungkin melayani gitu. Nah, ada gitu beberapa orang yang melayani itu berkata gitu, kalau misalnya, oh aku tuh lebih suka
melayani anak-anak aja gitu. Terus aku tanya kenapa gitu ya. Ya kalau kamu semakin besar, semakin tua gitu ya, semakin usianya bertambah, itu ternyata orang-orangnya tuh makin keras kepala gitu. Mungkin dengan kita merasa kita udah mengacak banyak asam garam gitu, terus kita mengira dengan pengalaman kita bisa survive gitu. Nah, dari kakak-kakak nih, Kak Calvin, Andika gitu, gimana ya pendapatnya soal apakah benar gitu masa-masa ini tuh benar-benar yang urgent, seurgent itukah gitu, apalagi kalau dikaitkan dengan keras kepala ini tadi gitu. Andika dulu kayaknya kalau ini. Oke ya. Ini mungkin aku nangkepnya ya, kalau salah tolong dibilangin ya. Aku nangkepnya itu kenapa sih kok urgent mahasiswa ini? Kenapa kok nggak nunggu sampai nanti gitu ya, baru dibentuk persekutuan ya. Aku nangkepnya bukan karena keras kepalanya, tapi karena yang lebih penting adalah waktunya gitu. Nah kalau misal di kampus ini kan persekutuan itu kan istilahnya masih difasilitasi kan. Kita ada BEM yang kalau di fakultas ya ada BEM yang di bawahnya itu mengkoordinasi unit kerohanian, begitu juga dengan UKM yang mengorganisasikan atau memfasilitasi adanya unit kerohanian. Ya di fakultas ini ya atau di kampus ini ya kita benar-benar difasilitasi untuk bersekutu gitu, dengan adanya UKM dan BEM itu. Sementara nanti ya kalau kita sudah nunggu tua gitu ya, nah siapa yang mau memfasilitasi ya, apalagi kalau kita kerja di tempat yang umum gitu ya kan pasti jarang ada yang memfasilitasi kan itu. Terus benar sekali tadi juga menggarisbawahi tentang keras kepalanya ya, karena mungkin kita hidup ini udah menerima doktrin satu landasan gitu ya, dan ya semakin lama itu berjalan ya semakin istilahnya itu susah dirubah gitu. Nah mungkin Kak Calvin punya nih masukan tentang ini nih, tentang apa namanya, kan Kak Calvin kan di sosial kan, di ilmu sosial, bisa nih sharing-sharing tentang gimana sih doktrin-doktrin atau di manusia itu dibentuk, dan kenapa kok semakin lama itu semakin susah gitu ya. Mungkin untuk melengkapi jawaban kenapa sih selain fasilitasnya juga berkurang nanti semakin kita keluar kampus, kenapa kok susah dirubah kalau sudah lewat di masa kampus ini. Ya, satu hal yang pasti kan kalau kita melihat dunia kita sekarang ya, dunia kan bergerak ke arah, ya ini kalian sudah sering dengar lah ya, postmodern, kemudian post-truth, bagaimana orang suka hidup menurut caranya sendiri. Dan sebenarnya itu bukan hal yang baru, karena di dalam kitab Hakim-Hakim, ayat itu pun ada gitu, bahwa pada masa Hakim-Hakim, manusia suka hidup menurut cara atau menurut jalannya sendiri, gitu. Banyak faktor yang membentuk. Kita hidup di era internet begitu cepat, teknologi teknologi komunikasi sangat masif, sosial media di mana-mana, itu secara tidak langsung sebenarnya membentuk pribadinya manusia. Jadi menarik, manusia yang membuat sosial media, manusia yang membentuk sosial media, tapi pada akhirnya sosial media yang membentuk manusia. Jadi ada semacam hukum yang berputar di situ. Contoh paling sederhana apa? Contoh kita hidup di era yang anak-anak misalkan suka yang pragmatis, suka yang instan, serba cepat, serba instan. Ayo, story Instagram sekarang cuma bisa berapa detik coba? 15 detik, let's say, ya. Aku nggak tahu nggak ada yang sampai 1 menit kan ya, kalau nggak salah. Begitu juga dengan feed Instagram, maksimal 1 menit. Itu durasi yang panjang-panjang, ini semacam apa ya, disingkat-singkat gitu loh, dalam 15 detik, dalam 1 menit. Bahkan mungkin banyak dari kita sekarang sebenarnya sudah malas ngeliat feed orang kan, kita lebih suka ngeliat story. Karena cepet tuh, tinggal kita klik, kalau nggak suka lewat, betul kan? Nah, yang seperti itu sebenarnya, secara tidak langsung, itu membentuk bagaimana manusia hidup. Dia yang maunya cepet, dia juga maunya yang dia suka. Kalau nggak suka, lewat. Dan ini akhirnya menjadi kita sulit ya untuk persekutuan itu benar-benar mendidik gitu loh anak-anak untuk benar-benar taat dan mendengarkan kebenaran. Gitu. Nah, jadi mungkin itu faktornya. Dan dalam hal ini tentu tantangan
bagi persekutuan-persekutuan di kampus bagaimana mensiasati hal-hal seperti ini, begitu, agar generasi-generasi yang seperti ini yang mungkin suka bebas, suka hal-hal instan dan lain sebagainya itu betul-betul bisa dididik dan dibina dan mengalami pertumbuhan iman yang berlimpah di dalam Tuhan. Gitu. Oke, menarik banget nih ya tadi bahasannya. Nah, selain itu, kita juga tahu kalau UK3 itu adalah para church, yang berarti perpanjangan tangan dari gereja dan juga terdiri dari berbagai denominasi gereja. Bisa diceritain nggak sih Kak, selain kita disatukan oleh Kristus, manfaat lain persekutuan UK3 sebagai para church ini apa sih? Iya, tadi kan yang pertama kita bicara soal penjangkauan. Yang kedua tentu di dalam yang kedua tadi tentang jati diri ya, pencarian jati diri di kampus. Dan yang ketiga tentu yang kita tidak boleh lupa bahwa kita melalui persekutuan kampus itu bisa berpartisipasi di dalam pekerjaan Tuhan, berpartisipasi di dalam amanat agung yang Tuhan kasih. Kita sering lupa bahwa Tuhan ngasih amanat kepada kita di dalam Matius 28 ya, ayat 18 sampai 20, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan seringkali ada di kepala kita, oh jadikan semua bangsa murid, terus kita gambarkan, apa aku harus jadi misionaris ya Tuhan, gitu kan, ke daerah-daerah terpencil, penginjilan dan seterusnya. Ya kalau kalian terpanggil silahkan, nggak ada masalah gitu. Tetapi gimana ya supaya amanat agung ini tetap bisa aku kerjain selama masa aku kuliah 3-4 tahun ini. Nah, kita seringkali lupa bahwa kampus adalah miniaturnya suku-suku bangsa, ya, unity in diversity ya, universitas, unity in diversitas gitu ya bahasanya. Dan kalian lihatlah nanti ya, kalau kalian sudah masuk kuliah, kalian akan lihat teman-teman kalian ada dari berbagai macam suku, ada dari berbagai macam latar belakang budaya, bahasa dan seterusnya. Dan akhirnya persekutuan kampus itu jadi satu tempat yang strategis gitu ya untuk menjalankan amanat agungnya Tuhan Yesus gitu. Jadi nggak ada alasan lagi bagi kita ya untuk aku kan masih mahasiswa gitu, aku kuliah dulu dan segala macam. Enggak, kamu sambil kuliah kamu juga bisa sambil mengerjakan amanat agungnya Tuhan, karena bukan kamu yang keluar mencari suku-suku bangsa itu, tetapi secara otomatis suku-suku bangsa yang beragam itu udah berkumpul semua di universitas gitu. Dan bahkan tuh mungkin menjadi teman-teman perkuliahan kita. Itu. Oke, dengan berbagai manfaat yang kita bisa dapatkan dari persekutuan mahasiswa ini, pastinya persekutuan ini penting banget ya buat mahasiswa. Nah, kenapa ya, menurut Kak Andika nih ya, kenapa kok tiap fakultas tuh punya PD-nya masing-masing dan nggak cukup UK3 aja? Oke, ya ini mungkin nyambung dari Kak Calvin tadi ya, dan juga poin awal ya, di mana UK3 ini dibagi dalam beberapa PD fakultas. Tujuannya itu bukan untuk membagi-bagi kita sebagai tubuh Kristus ya, tetapi lebih memfokuskan bagaimana iman dan juga bidang profesi kita itu diintegrasikan. Nah ini penting banget, kayak tadi kata Kak Calvin ya, gak harus jadi misionaris, gak harus jadi pendeta, kamu itu bisa menyelesaikan amanat agung ini. Ya, kalau dulu memang begitu ya, di mana misionaris dan pendeta itu sering dianggap mereka itu yang berperan dalam amanat agungnya. Ibarat kita nonton pertandingan bola gitu ya, yang main bola itu ya cuman misionaris sama cuman pendetanya. Main bolanya diibaratkan dengan amanat agungnya kan. Ya yang memainkan amanat agung itu cuman misionaris dan pendeta. Sementara kita sebagai jemaat, kita seringkali cuma duduk gitu, di pinggir lapangan, kita lihat gimana permainan itu bagaimana berjalannya gitu ya. Nah sekarang dengan adanya integrasi antara iman dan profesi ini ya, kita nggak hanya bisa jadi penonton loh yang duduk di pinggir lapangan ya. Kita juga bisa menjadi bagian dari tim itu yang memperkuat pemanggilan amanat agung ini gitu. Jadi nggak hanya pendeta, nggak hanya misionaris ya, kita pun mungkin saya sendiri sebagai dokter ataupun nanti teman-teman ada yang dari ekonomi, dari sosial, dari teknologi ya, kita
bisa berperan dalam amanat agung ini lewat integrasi antara iman dan bidang profesi kita. Nah, kalau boleh sharing sedikit, sekarang saya juga lagi mempergumulkan hal ini. Mungkin teman-teman nanti kalau kemarin dengar ada KMDNM, nah itu saya bukan promosi ya, tapi cuman bercerita aja bahwa di situ saya diajak bergumul untuk bidang profesi apa yang ingin saya ambil berkenaan dengan amanat agung ini, dan puji Tuhan sekarang sudah mulai mempergumulkan dua, dan inilah yang menjadi kekuatan saya gitu dalam terus melayani dan juga kekuatan saya dalam belajar di kampus. Oke, mantap banget nih Andika. Aku juga mau dengar nih dari Kak Calvin. Kan Kak Calvin ini baru aja jadi alumni nih. Gimana sih Kak membawa nilai-nilai mungkin ya dari persekutuan itu gitu ketika menghadapi dunia pekerjaan? Mungkin bisa dikasih contohnya juga sih Kak. Oke, kalau dari aku sendiri, yang paling penting itu adalah bagaimana selama masa perkuliahan itu betul-betul jati diri kita sebagai orang Kristen, sebagai garam dan terang dunia, itu betul-betul terbentuk gitu. Sehingga kita punya paradigma, kita punya pola pikir bahwa aku hidup bukan untuk diriku sendiri, bukan hidup yang self-centered yang ingin aku jalani begitu, tetapi hidup yang betul-betul mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia melalui peranku sebagai garam dan terang di masyarakat. Dan dalam hal ini aku sangat bisa bilang persekutuan kampus itu betul-betul membentuk identitas itu. Ya, benar-benar membentuk identitas itu. Yang membuat aku bisa jadi kuat gitu. Punya visi, punya panggilan yang teguh juga, yang kuat ketika lulus dan keluar dari kampus gitu. Nah, mungkin karena latar belakangku kan dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, aku juga mau kasih contoh gitu. Kalian nanti, ya, halo anak-anak FISIP yang baru nanti ya, kalian nanti akan berhadapan dengan berbagai macam pemikiran, ya, berbagai macam ideologi, berbagai macam hal yang nantinya secara tidak langsung mungkin kita mikir itu hanya membentuk pola pikir kita, ya, membentuk pikiran kita, tidak. Tapi setelah dari pikiran itu nanti akan turun ke dalam tindakan nyata kita, ke dalam identitas kita, dan apa yang kita perjuangkan di dalam hidup. Nah, jadi ada banyak sekali nanti ideologi, ada banyak sekali pemikiran-pemikiran yang akan ditawarkan ke kalian, baik melalui kelas atau melalui organisasi-organisasi yang nanti kalian jalani, atau melalui ketika nanti kalian berinteraksi begitu dengan teman-teman yang lain. Dan di sini persekutuan doa yang tadi aku katakan di awal sebagai tulang punggung itu betul-betul memberikan kekuatan untuk tetap stay pada identitas apa yang Tuhan berikan pada. Ya, aku enggak peduli dengan identitas yang ditawarkan oleh dunia, tapi betul-betul identitas apa yang Tuhan tawarkan buat aku gitu. Dan sekali lagi, persekutuan kampus betul-betul bisa menjadi penyeimbang ya di tengah-tengah banyaknya tawaran ideologi, tawaran pemikiran, alternatif cara hidup yang ditawarkan melalui pendidikan di kampus. Saya kira itu Intan ya pentingnya persekutuan kampus dalam hal ini, terutama dalam konteks saya yang sudah lulus dan melihat bagaimana itu betul-betul bisa membentuk jati diri saya. Oke nih Kak, nah mungkin kalau dari kayak di jurusanku mungkin sering terdengarnya kayak kita akan menjadi Kristen dokter gitu, bukan sekedar dokter Kristen gitu, dimana identitas kita sebagai Kristennya ini tuh harus muncul terlebih dahulu gitu. Nah kalau dari Andika nih, ada nggak contoh-contoh lain mungkin dari bidang IPA atau medis yang lain gitu? Oke, ya langsung aja ya, karena dari bidang medis ya, sebenarnya nggak hanya bidang medis ya, semua bidang IPA itu bisa masuk sini ya. Dan ketika kita mempelajari bidang IPA, mau itu fisika, mau itu matematika sekalipun ya, mau itu kimia ataupun maupun itu kedokteran ya, kita akan melihat bahwa sebenarnya research ataupun apa yang kita pelajari itu sadar nggak sadar ya, itu tuh merupakan cara manusia untuk memahami bagaimana sih sebenarnya Allah itu bekerja di dalam dunia ini. Kemarin saya belajar tentang
embriologi, pembentukan alat kelamin pada embrio, dan itu tuh sangat luar biasa sekali. Bagaimana sel itu yang sudah matur harus kembali lagi menjadi sel yang imatur dan berpindah tempat. Nah, itu merupakan satu hal yang luar biasa. Dan ketika saya menyimpulkan ya, hanya ada satu kesimpulan yang dapat disimpulkan, yaitu bahwa Tuhan Yesus itu atau Allah itu sangat luar biasa sekali bekerja dalam dunia ini. Tidak ada kesimpulan lain yang dapat disimpulkan dari hal itu. Dan ketika kita melihat ini ya, apa sih sebenarnya yang bisa kita dapat? Nah, yang bisa kita dapat adalah waktu kita belajar tentang ciptaan ya. Kita nggak mungkin belajar mengenai ciptaan itu tanpa mengenali penciptanya. Sama kebalikannya gitu. Waktu kita belajar tentang penciptanya ya, ya kita mau nggak mau ya kita melihat itu dari ciptaannya. Nah, inilah yang menjadi dasar integrasi tadi di bagian IPA sebenarnya. Gimana sih kita melihat Tuhan itu lewat ciptaan, dan gimana kita melihat ciptaan itu lewat penciptanya. Ya, sini sambung lagi ya sama Kak Calvin ya, tentang persekutuan itu jadi backbone ya. Nah, persekutuan ini bisa juga jadi backbone waktu kita belajar, dan nggak hanya itu juga, itu berlaku juga kebalikannya ya. Waktu kita di persekutuan dan kita mendalami tentang siapa pencipta kita, ya kita akan didorong oleh apa yang sudah kita pelajari bahwa oh iya, bahwa di dunia ini tuh ada suatu pencipta yang sudah mengatur semua ini berjalan dengan baik, dan itu yang kita pelajari, dan itu sangat luar biasa sekali. Nggak mungkin itu semua berjalan secara kebetulan gitu kan. Nggak mungkin gen ini kebetulan jalan ke sini menghasilkan gen lain. Gitu. Itu sih mungkin yang bisa aku tambahin dari sisi bidang ilmu pengetahuan alam ya. Nah, tadi kita udah mendengar ya banyak banget manfaat yang bisa kita dapat dari persekutuan mahasiswa, terutama dari PD Fakultas. Tapi pada realitanya kita melihat nih masih banyak banget mahasiswa yang kurang terlibat aktif di persekutuan. Ya, bener banget nih. Apalagi kalau kita ingat-ingat dulu ya, mungkin setelah kita lepas dari tanggung jawab magang, nah itu tuh mulai dari kita kendor-kendor gitu. Nah, mungkin alasan menurut aku tadi itu yang pertama itu ya, Cia, karena kita udah tidak ada tanggung jawab magang. Mungkin ada kayak syarat-syarat lulus ospek atau apa gitu ya, dan sehingga menurut kita waktu itu kita memilih UKM rohani ini ya, selain mungkin ya kita tinggal datang mendengarkan gitu, dan juga memang sesuai gitu ya dengan agama kita nggak perlu berkeringat atau kayak gimana gitu ya. Mungkin kalau dari Cia sendiri nih, menurut Cia kenapa sih alasan setelah maba gitu ya kita menjadi lebih kendor gitu? Ada nggak kalau kamu ingat-ingat dulu gitu? Kalau dari pengalamanku nih ya, ada beberapa yang bilang katanya nggak seru atau nggak cocok kegiatannya, atau mungkin lagu-lagunya beda dari gereja asal aku, atau mungkin alasan lainnya ya. Nah, kalau dari Kak Calvin nih, ada nggak sih cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Iya, aku tadi baru baca laporan dari lembaga bilangan ya. Jadi nama lembaganya itu bilangan research. Mereka melakukan survei atas anak-anak, pokoknya mahasiswa ya, pelajar gitu, terkait persepsi mereka terhadap persekutuan kampus. Pertanyaan yang ditanya adalah seberapa tinggi persekutuan kampus itu memberikan kontribusi yang signifikan gitu dalam pertumbuhan iman. Dan dari keseluruhan sampel yang diambil, hanya 1 dari 2 mahasiswa yang menjawab persekutuan kampus itu signifikan dalam pertumbuhan rohani. Jadi intinya nih, dari semua populasi, kalau kita gambarkan ya cuma 50% yang bilang bahwa persekutuan kampus tuh signifikan gitu untuk hidupnya dia, untuk pertumbuhan imannya dia. Nah, dalam hal ini mungkin tamparan juga ya untuk persekutuan kampus, untuk UK3 dan PDPD begitu. Bagaimana kita dipanggil untuk memikirkan ulang begitu pembinaan kita. Dan bisa jadi satu yang sering kali miss adalah bagaimana pembinaan itu tidak benar-benar terfokus kepada, let's say misalkan
bidang studi yang sedang dia pelajari saat ini. Sehingga anak-anak tidak menemukan apa relevansinya gitu. Persekutuan doa dengan kehidupan perkuliahanku. Toh aku sudah bergereja kok. Nah, nanti kan alasannya akan ke sana begitu. Nah, makanya dalam hal ini penting menurut saya setiap persekutuan, tadi kan Andika juga udah bilang kalau di UNAIR, di UK3 kan terbagi-bagi lagi nanti setiap fakultas itu untuk spesialisasi, untuk betul-betul bisa integrasi dengan bidang masing-masing. Nah, itu mungkin bisa betul-betul dicoba gitu ya untuk persekutuan untuk betul-betul konsisten melakukan itu. Bagaimana dalam pembinaan di persekutuan doa itu kita betul-betul melakukan integrasi dengan iman Kristen. Jadi misalkan bagaimana menjadi seorang dokter hewan misalkan yang betul-betul memegang nilai kerajaan Allah. Bagaimana misalkan menjadi seorang dokter yang memegang nilai kerajaan Allah. Bagaimana seorang politisi yang memegang nilai kerajaan Allah. Bagaimana menjadi ekonom, bisnismen, entrepreneur, akuntan, historian, dan seterusnya, sebut apapun bidang kalian yang betul-betul bisa memuliakan Allah melalui bidang. Dan aku rasa di sini pada akhirnya nanti setiap persekutuan doa dapat menemukan relevansinya bagi anak-anak yang tadi Andika sering bilang, sedang mencari jati dirinya dia. Oke, nih. Boleh. Selain itu, selain dari faktor-faktor tadi yang mungkin nggak menarik dan mungkin selanjutnya dari PD fakultasnya, mungkin sarannya supaya membuat itu lebih relevan, lebih sesuai dengan pencarian jati diri. Nah, mungkin ada lagi nih alasan yang lain gitu, yang mungkin sangat-sangat klise gitu, sering kita dengar yaitu takut nggak bisa bagi waktu nih. Nah, kalau aku mau tanya ke Andika dulu, kan Andika ini sebagai ketua, sekarang ketua K3, terus aku juga melihat masih terlibat di organisasi kampus yang lain, dan juga pastinya mengikuti kegiatan akademik ya, gitu. Dari Andika sendiri, kira-kira gimana nih menanggapi? Oke. Ya, balik lagi ya. Kalau kita sudah tahu ya, persekutuan kampus itu begitu pentingnya bagi kita ya. Gimana bisa menumbuhkan jati diri kita, gimana kita bisa mempergumulkan panggilan kita. Nah, ya kita akan tahu ini hal yang penting bagi kita. Nah, kalau dari aku sendiri ya, nah, ini kalau ya memang kapasitas orang berbeda-beda ya. Aku nggak memaksa semua orang bisa seperti aku, ya, yang mungkin melakukan persekutuan, terus aktif di persekutuan, terus juga aktif di organisasi. Nggak semua orang harus begitu. Gitu. Tapi yang paling penting adalah ya kita harus tahu bahwa persekutuan kampus ini begitu penting. Ya selain kita persekutuan di gereja, nah dan ya di situ kita benar-benar dibentuk ya. Dan ini mungkin menambahkan lagi ya kenapa sih kita harus dibentuk dan kenapa kita harus menangkap visi integrasi itu ya. Nah ini yang mungkin menjawab pertanyaan ya, mengapa kok waktu kita kerja nanti itu seolah-olah ya Senin sampai Sabtu itu kita kerja, terus Minggu itu kita ke gereja. Seolah-olah kehidupan kita itu terbagi di dua. Yang Senin sampai Sabtu itu duniawi, terus yang Minggu ke gereja itu rohani gitu. Itu tuh nggak bisa nyampur ya. Kenapa itu nggak bisa nyampur sih antara kerja kita, apa yang kita lakukan di hari Sabtu, di hari Senin sampai Sabtu itu, dan dengan kehidupan rohani kita di hari Minggu. Ya jawabannya mungkin adalah ya karena kita nggak bisa mengintegrasikan hal itu. Dan eman banget tuh kalau kita nggak bisa mengintegrasikan itu, dan ya kita akan terus memandang bahwa pekerjaan kita, apa yang kita lakukan di dunia ini terpisah dari kehidupan rohani kita. Kan ternyata kan nggak begitu kan seharusnya di setiap bagian hidup kita, gitu, baik di pekerjaan, baik di kegiatan di rumah, yaitu semua adalah satu kesatuan gitu. Satu kesatuan pelayanan kepada Allah. Nah ini nanti pelayanan mungkin dibahas di lain waktu, tapi intinya adalah integrasi itulah yang mendorong kita. Iya, dan kalau tadi dengar penjelasannya Andika kan seharusnya kita sudah bisa melihat ya bahwa ada satu aspek yang betul-betul penting gitu dari persekutuan kampus gitu. Dalam hal ini bagaimana membagi waktu dan lain sebagainya, balik lagi kembali ke prioritas masing-masing sebenarnya kan. Dan kalau kita sudah melihat bagaimana pentingnya, kemudian kita tahu waktunya terbatas,
belum lagi nanti kita tahu juga bahwa pekerjaannya sedikit gitu ya. Kita jadi ngerti satu hal bahwa persekutuan kampus itu menjadi satu aspek yang ya harus kita prioritasin gitu loh dalam hidup kita sebagai mahasiswa Kristen. Begitu. Ya jadi dalam hal ini ya tentu akan sangat baik gitu ketika teman-teman sejak awal masuk di kampus ini betul-betul terlibat di dalamnya dan bisa dibentuk bersama-sama. Dan mungkin suatu saat teman-teman juga yang akan menggantikan kami semua ini kan, yang akan melayani dan melanjutkan tongkat estafet di dalam persekutuan ini begitu. Nah, mungkin juga nih ya, ada beberapa mahasiswa yang rasanya itu mau aktif ikut persekutuan mahasiswa, tapi kok rasanya kalau jadi pengurus itu kayaknya terlalu berat atau nggak sesuai dengan kapasitas waktu masing-masing. Nah, kalau menurut Kak Andika gimana nih? Oke, balik lagi yang penting itu adalah pertumbuhannya. Jadi pengurus itu adalah satu panggilan yang lebih khusus sebenarnya untuk di persekutuan kampus ini, persekutuan fakultas. Itu kalau kalian mungkin terpanggil ya silahkan gitu ya. Tapi kalau misal kalian memang tidak terpanggil jadi pengurus di fakultas karena mungkin di gereja sudah ada ataupun di lembaga lain di perkantas kalian sudah melayani di sana dan mungkin kalau nambah jadi pengurus di fakultas kok kayaknya terlalu lebih ya, itu bukan kapasitasku ya, sebenarnya nggak apa-apa gitu. Yang penting adalah kalian tetap bertumbuh, kalian bisa belajar mengintegrasikan iman dan juga profesi atau bidang keilmuan kita, dan pada waktu kerja nanti ya kita bisa melihat ya apa sih yang sebenarnya Allah itu mau kerjakan lewat diri kita. Jadi yang nggak wajib itu jadi pengurus, dan yang wajib itu adalah kalian wajib bertumbuh. Sempatkanlah waktulah kan, mungkin KB sama kakak kan ya nggak setiap hari kan ya, mungkin seminggu sekali dan cuman kurang lebih 2 jam gitu. Ya bisa sih kalau misal sambil belajar dan mungkin juga kegiatan organisasi lain. Bisa. Oke, benar banget nih. Jadi mungkin buat teman-teman tetap memperhatikan kapasitas diri sendiri, tapi juga mengingat gitu bahwa ketika kita memilih untuk UKM kerohanian ini, itu bukanlah sebuah pilihan, tapi memang sebuah dasar gitu. Yang kita ulang-ulang tadi adalah menjadi backbone kita gitu. Bagaimana kita nanti melangkah ke depannya gitu. Dan juga mungkin banyak juga yang mungkin itu cuma ketakutan-ketakutan kita gitu. Karena kenyataannya juga banyak kok gitu yang dua-duanya jalan antara akademik, organisasi gitu, yang lain bahkan gitu. Dan tetap bisa gitu mengikuti pelajaran dan bahkan berprestasi kayak gitu. Nah, karena tadi kita udah singgung soal membagi waktu nih, aku mau tanya nih untuk saran untuk teman-teman mungkin di luar sana yang masih kuliah nih Kak, terutama mungkin ada nih maba mahasiswa baru yang dengerin kita gitu. Ada nggak sih dari Kak Alvin dulu nih untuk tips and trick gitu membagi waktu, gimana nih Kak? Ya ini praktisnya ya. Kalau dasarnya kan kita tahu lah ya di Mazmur 90 Alkitab ajarin kita untuk menghitung hari-hari kita. Betul ya, hitunglah hari-hari agar memperoleh hati yang bijaksana. Jadi ya kadang kan kita punya prinsip hidup itu pokoknya mengalir lah. Apa yang bisa kita kerjain mengalir lah dan seterusnya. Tapi Alkitab tidak ajarin itu. Alkitab ngajarin kita planning, sambil dalam planning itu kita juga berserah kepada Tuhan. Jadi nggak benar-benar dilepas tanpa planning gitu ya. Bahkan kan kita disuruh belajar sama semut. Oi pemalas, pergilah kepada semut. Lihatlah lakunya, jadilah bijak. Semut salah satu binatang yang planning tuh. Kalau mau musim dingin, dia akan planning. Nganu makanan dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini kita juga mesti planning waktu kita gitu. Dan tentu aku yakin cara setiap orang berbeda. Cara aku, cara Cia, cara Intan, cara Andika pasti beda lah. Gitu kan. Dan ini mungkin aku jelasin yang dari caraku gitu ya. Jadi tahun lalu itu pas aku jadi ketua UK3, aku itu juga sekaligus di BEM begitu, di organisasi gitu ya. Aku juga kakak bimbing. Terus aku juga asisten penelitian, dosen.
Aku juga skripsian gitu. Dan masih ada beberapa hal-hal lain yang aku kerjakan. Dan kadang-kadang kan bingung tuh, bagi waktunya gimana? Gitu. Aku sih biasanya menggunakan metode kurang ya, metode mengurangi waktu. Contoh begini, dalam satu hari kita punya 24 jam, betul ya? Satu minggu berarti berapa jam? 24 kali 7, 168, betul ya? Jadi satu minggu nih kita punya 168 jam. Nah sekarang coba kamu planningkan lah minggu-minggumu itu dalam framework 168 jam itu. Let's say pertama dulu, kategori pertama adalah kegiatan-kegiatan wajib. Apa kegiatan wajib? Tidur, makan. Ini kan wajib ya, dua kegiatan ini. Ya udah, let's say tidur sehari 8 jam. Ya teman-teman jangan sampai kurang tidur ya, sebisa mungkin tidurnya pas gitu. 8 jam kalikan aja sama 7 hari 56 gitu. Ya sudah, 168 kurangi 56, sisa berapa gitu ya. Harusnya aku bawa kalkulator, tapi nantilah ya, susah gitu ya. Kemudian makan, ya makan, let's say satu kali makan kamu, apa ini namanya teman-teman, 20 menit, cukup ya, satu kali makan 20 menit, terus kamu jadiin 3 kali sehari. Ya, let's say nambah-nambah dengan nyemil-nyemil 1,5 jam lah, bilang seperti itu kan. Ya udah, jadi 168, nanti kamu kurangi lagi dengan 56 tadi jam tidurmu, terus kamu kurangi dengan 1,5 jam misalkan kayak gitu. Terus oke, itu yang wajib. Oh, jangan lupa kalian mahasiswa, kuliah itu juga wajib. Ya ikut kelas ya. Let's say 24 SKS, 1 SKS anggap aja 1 jam. Harusnya 50 menit ya, teman-teman, tapi anggap aja 1 jam. Kalikan aja itu, terus kalikan dengan total SKS kalian dalam seminggu, yaitu 24 SKS misalkan. Nah, jadi dengan metode kurang 168, kurangi jam tidur, kurangi jam makan, kurangi jam kuliah, terus coba kalian kurangin sama seluruh kegiatan organisasi kalian secara mingguan gitu ya. Pelayanan di gereja, kurangi juga dengan let's say kalian nongkrong dengan teman kalian, atau kalian ikut organisasi ini dan segala macam. Aku yakin kalian masih punya waktu gitu. Aku sempat praktekkan ini sama adekku gitu ya, dan ternyata benar. Dia awalnya ngeluh gitu ya, aku nggak punya waktu kak begitu, aku nggak punya waktu untuk let's say untuk datang persekutuan atau apa. Tapi kemudian setelah dihitung waktunya, ternyata 1 minggu dia masih punya sekitar 40 jam dalam 1 minggu yang tidak digunakan untuk apa-apa begitu. Nah dalam hal ini kan seringkali kenapa kemudian kita merasa nggak punya waktu, kita merasa nggak bisa bagi waktu. Mungkin ya karena kita belum memulai untuk mencoba untuk menghitung waktu kita gitu loh. Sesimpel itu sebenarnya. Dan yang kedua, mungkin kita nggak tahu caranya seperti apa. Dan makanya ini kita bahas gitu kan secara singkat gitu, cara-cara praktisnya. Dan kalian kalau punya sisa waktu, let's say 40 jam gitu dalam seminggu, atau bahkan 20 jam aja dalam seminggu, masa nggak bisa sih sediain waktu paling 2 jam gitu loh untuk persekutuan bareng teman-teman di kampus. Ya itu kan kembali ke kalian lagi. Dan aku sudah mencoba cara itu, sudah nyoba hitung, dan ternyata memang waktuku masih tersisa banyak juga. Nah, boleh juga nih ditiru metode menghitung waktu dari Kak Calvin. Nah, selanjutnya kalau dari Kak Andika, mungkin boleh juga nih sharing tips atau pengalamannya dalam membagi waktu. Oke. Ya mungkin kalau Kak Calvin tadi pakai cara pengurangan waktu ya, aku pribadi itu lebih seneng kalau buat plan gitu. Plan malam sebelumnya, ataupun kalau sudah ada jadwal, biasanya kalau jadwal rapat sudah muncul seminggu sebelumnya, itu sudah pada akhir minggu itu udah aku masukin ke kalender itu. Sebenarnya pergumulanku itu bukan membagi waktu ya, tetapi lebih kepada kelupaan nih, karena banyak rapat, banyak apa yang dikerjakan, jadi lupa apa yang harus aku kerjakan dan rapat hari apa gitu. Berangkat dari situ, tapi aku juga sebenarnya sadar waktu aku ngeplot tanggal, itu sesibuk-sibuknya aku, itu sebenarnya masih ada waktu kosong tuh untuk bisa ikut ke persekutuan. Dan itu nggak jadi alasan ya, kita sibuk terus kita nggak bisa datang persekutuan.
Nah, karena dia yang jelasin Kak Kalvi juga ya, ternyata juga ada loh waktu kosong kita itu yang bisa kita buat ya untuk datang ke persekutuan ya. Tapi mungkin kita lebih milih untuk melakukan hal lainnya gitu ya. Apa namanya, melakukan refreshing yang kelihatannya lebih enak gitu ya kalau dilihat gitu. Ya, intinya adalah bikin checklist sehari-hari dan apa yang ingin dikerjakan, dan bisa kok ya kita membagi waktu dengan baik. Iya, Intinya jangan masalahnya gini. gimana Masalahnya gimana. gini bisa. Kadang-kadang tuh kita sudah punya checklist gitu ya. Kita punya perencanaan gitu kan, tapi kadang-kadang suka terdistraksi gitu. Apalagi kalau udah ada sosial media di tangan kita, udah ada YouTube di tangan kita, aduh, tuh ya, kita bisa tertidur di dalam bayang-bayang sosial media begitu. Apalagi kalau teman-teman misalkan ini penggemar catur misalkan gitu kan, wah itu kan pasti suka main game catur atau main game yang lain, itu kan kadang-kadang kita apa nih, Dik namanya, suka terdistraksi ke hal-hal yang seperti itu, begitu. Nah biasanya kalau aku sih ya, kalau aku kayak gitu, aku biasanya punya prinsip nih. Sama kayak Andika juga, biasanya per hari kan buat semacam checklist gitu. Aku selalu sejak pagi ya, pagi kan biasanya saat teduh dan segala macam, selalu tekenin di kepala. Pokoknya lu kalau belum nyelesain checklist 1 dan 2, belum boleh buka YouTube. Gitu ya. Jadi kalau checklist 1 dan 2 belum selesai, jangan buka YouTube dulu. Gitu. Kalau checklist 3, 4 belum selesai, jangan buka let's say Instagram dulu gitu. Akhirnya kita bisa fokus. Karena kita udah punya tekad tuh sejak pagi. Ya sejak kita saat teduh, kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan waktu yang Tuhan kasih sama kita. Dan lebih dalam lagi nanti, kalau misalkan semua checklist yang aku buat target-target hari ini belum selesai, maka aku belum bisa istirahat, belum bisa tidur, gitu. Nah itu tuh cara ya. Tapi bukan berarti ini, sekali lagi bukan berarti menurunkan peran dari istirahat, bukan. Tetap kok tidurnya tetap 8 jam gitu ya, 7 sampai 8 jam. Tapi itu ada satu komitmen hati sejak pagi gitu, sejak memulai hari. Oh ya, aku hari ini harus ngerjakan ini, dan ini gitu. Dan aku akan bertanggungjawabkan waktuku di hadapan Tuhan. Begitu. Ya, kan ya, tapi bukan berarti istirahat itu nggak penting ya, tapi balik lagi prioritas kita, apa yang kita harus kerjakan dan apa yang sudah kita komitmenkan ya di hadapan Tuhan, baik di persekutuan maupun juga pelayanan lain di organisasi ataupun juga kegiatan akademik kita. Ya, benar banget nih. Jadi mungkin tadi kalau ngomongin soal apa yang penting gitu, mungkin ketika kita ospek atau pelatihan LKMM gitu mungkin ya istilahnya tuh kita dikenalin tuh ada yang namanya urgent dan penting gitu. Ada yang penting tapi tidak urgent. Nah, mungkin itu yang bisa sedikit ditunda gitu. Nah, terus ngomong-ngomong lagi soal tadi istirahat gitu, main tadi kan juga merupakan apa ya istilahnya memberi makan jiwa kita gitu ya, karena kan kita nggak terdiri dari tubuh aja tapi juga jiwa yang butuh refreshing nih. Nah gitu. Nah kalau aku kemarin sempat ikut-ikut kelas psikologi gitu ya, kan sekarang banyak seminar online gitu. Nah itu ada guys istilahnya tuh kayak mindful, di mana kita tuh prinsipnya adalah be present gitu. Kita menikmati apa yang kita lakuin sekarang gitu. Jadi ketika kita makan, makan gitu. Jangan sambil multitasking sambil HP-an gitu. Jadi nantinya tuh capek dan makannya tuh nggak kerasa enaknya, main HP-nya juga mungkin kayak nggak fokus gitu kan. Jadi pengen yang balas si A tapi lupa gitu, malah cuma scrolling timeline gitu. Jadi yang penting diingat tadi itu juga mungkin kalau dari aku mindful tadi sih, apa yang sedang kita lakuin dinikmatin gitu. Ada yang mau nambahin mungkin teman-teman? Nah, itu benar banget Intan. Itu benar banget ya yang kamu ceritain tadi tentang mindful itu. Kadang kan apalagi di era kita pandemi ya, PPKM, kita di rumah semua, kadang semua itu seakan-akan tidak terjadwal gitu. Kita suka menumpuk-numpuk berbagai hal ya. Bahkan sudah mulai ada istilah double meeting atau double zoom gitu. Jadi kita kalau di rumah ada pertemuan nabrak nggak apa-apa, kita bisa datang kedua-duanya gitu. Satunya di laptop, satunya di HP gitu kan, pakai Zoom. Nah, tanpa kita sadari itu kita kehilangan kehilangan semacam momen di dalam
kehidupan kita. Berapa banyak di antara kalian ya mungkin yang nonton juga, kalau kalian makan, kalian suka sambil nonton video di YouTube misalkan. Kalian makan nih, tapi sambil nonton, ada hiburannya di depan. Akhirnya kenikmatan kita bukan di makanannya gitu, tapi di nonton YouTube-nya gitu. Itu salah satu contoh ya. Dan aku selama hampir 1 tahun ini sempat terjatuh pada hal itu, dalam artian kayak suka multitask gitu ya, lagi rapat tapi sambil ngerjain, sambil ngetik, let's say paper gitu kan, atau sambil, ya itu tadi, sambil Zoom ini tapi juga Zoom yang lain. Dan kemudian di situ aku sadar bahwa aku jadi orang yang tidak menghargai momen dalam hidup gitu ya, menghargai momen, menghargai waktu. Makanya dalam hal ini kembali lagi ke ininya Andika, ke sarannya Andika tadi, gimana kita punya to do checklist itu, checklist yang mau dilakuin hari ini, dan kalau bisa teman-teman juga sekalian sertakan waktunya mau kapan, dan harap itu tidak bentrok gitu ya dengan waktu-waktu yang lain gitu. Nah, sama mungkin nih satu hal ya, Intan dan teman-teman yang mungkin aku juga mau tambahin, kadang mungkin kan kita mulai berpikir, oh berarti kalau gitu Kak, orang Kristen nggak boleh hiburan dong. Maksudnya nggak boleh main game, atau nggak boleh nonton ini dan segala macam gitu kan. Berarti harus fokus kerja gitu ya Kak ya. Ya, enggak guys, prinsipnya tuh bukan kayak gitu. Karena aku pribadi sampai hari ini juga masih sering nonton Running Man ya, kalau kalian tahu variety show-nya Korea itu, di waktu senggangku gitu. Dan di sini kita harus membedakan tuh antara apa yang disebut sebagai vision, visi, dan apa yang disebut sebagai provision. Nah, kalian kalau tahu kan provision itu kan bahasa Inggrisnya itu penyediaan atau berkat Tuhan gitu ya. Termasuk waktu. Waktu itu adalah provision atau berkat dari Tuhan yang harus kita lakukan gitu. Nah, dalam hidup ini kita tuh mengejar visi. Kita menjalankan visi kita. Dan di dalam kita menjalankan visi itu ada namanya provisi yang dikasih ke kita. Contoh nih, ketika Amanat Agung, Yesus kan ngasih visi ke kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Gitu. Tapi setelah itu di ayat paling terakhirnya dikatakan apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, kita lihat ya, ada visi yang Tuhan kasih, yaitu pergi jadikan semua bangsa murid. Dan setelah visi itu, Tuhan juga memberikan provisinya, yaitu penyertaan Tuhan. Gitu. Di Matius 5 juga jadilah garam dan jadilah terang dunia. Kemudian di Matius 6 Tuhan kasih provisinya. Provisinya apa? Jangan kamu khawatir, aku yang pelihara. Ya kan? Ada perikop tentang jangan hal kekhawatiran ya di Matius 6. Nah, kita harus sadar bahwa hidup kita harus mengarah kepada visi, menjalankan visi itu, dan semua yang kita bisa nikmati hari ini, entah itu laptop kita, entah itu rumah kita, entah itu uang yang kita punya, fasilitas kuliah yang kita nikmati sekarang, adalah provisi dari Tuhan. Untuk apa? Untuk kita menjalankan visi itu. Jangan sampai hidup kita akhirnya bukan mengejar visi, tapi malah mengejar provisinya. Kita jadi kejar uangnya, kita jadi kejar tenarnya, kita jadi ngejar berkatnya, bahasanya kayak gitu. Nah, termasuk aku mau bilang di sini, hiburan-hiburan kayak tadi, entertainment, ya, entah itu games, entah itu film, ya, entah itu bagi teman-teman yang suka traveling, gitu kan macam-macam tuh hobinya orang. Ingat satu hal, itu bukan visi hidup. Visi hidup kita melayani Tuhan, visi hidup kita jadi garam, jadi terang, visi hidup kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu jelas Yesus yang bilang. Tetapi itu adalah provisi dari Tuhan yang bisa mendukung visi. Dan sometimes ketika kita lagi lelah menjalankan visi itu kan kita bisa capek. Kita bukan robot kan. Kita kan butuh hiburan. Nah, boleh di situ mungkin dalam waktu-waktu kita lagi penat, lagi capek banget, kita main game atau kita nonton, let's say nonton film, atau mungkin yang lebih ini lagi kita dengar musik klasik gitu ya di concert hall misalkan gitu, let's say kayak gitu. Itu adalah provisi dari Tuhan dan kamu harus nikmati itu karena Tuhan yang kasih itu. Tapi ingat satu hal, jangan sampai jadinya hidupmu untuk itu. Nah, tapi bagaimana itu bisa dipakai untuk menunjang, untuk mengembalikan, untuk refreshing kepalamu untuk kembali menjalankan visi Tuhan. Nah, lihat aja nih nanti dari satu hari hidupmu, ada 24 jam,
8 jam kita tidur, berarti sisa 16 jam, let's say. Kalau misalkan 8 jam atau 9 jam kamu habiskan untuk main game dalam satu hari, berarti visi hidupmu yang mana? Kan itu jadi pertanyaan kan. Jangan-jangan kamu mengejar yang profesinya, tapi bukan mengejar yang visinya. Itu sih, kalau dari aku. Ya mungkin nambahin sedikit ya. Kalau dari aku sih, gimana sih cara bedainnya? Gampangannya gini guys, biarlah yang baik itu tetap menjadi baik, jangan yang baik itu jadi yang terutama. Biarlah yang baik tetap menjadi yang baik, dan biarlah yang terutama tetap menjadi yang terutama. Gitu guys. Oke nih, tadi kita udah denger ya cara-cara membagi waktu, tadi juga membahas tentang menghargai waktu dan menikmati apa yang kita kerjakan. Gak lupa juga kita tetap butuh dan boleh menikmati hiburan dan istirahat, tapi tetap ingat jangan sampai kita mengejar profesionnya aja, tapi tetap harus ingat tugas utama kita adalah menjalani visi. Nah terakhir nih, kalau dari Kak Calvin ada nggak yang ingin disampaikan sebagai pesan sebelum kita mengakhiri perbincangan pada hari ini? Oke, kita sudah bicara panjang lebar nih, mungkin sudah 1 jam lebih gitu ya. Yang pasti sih kita sudah bisa melihat bagaimana bahwa persekutuan kampus itu esensial gitu dalam kehidupan kampus kita. Oleh karena itu, harapannya persekutuan kampus bisa menjadi salah satu prioritas kalian tuh di dalam hidup sebagai mahasiswa selama kalian berkuliah di universitas. Dan dalam hal ini yang terpenting adalah bagaimana kalian bisa menemukan identitas kalian. Bukan hanya menemukan, tapi betul-betul berakar kuat pada identitas yang sudah Tuhan kasih. Yaitu sebagai garam, sebagai terang, sebagai makhluk yang diciptakan untuk merawat ciptaan, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan itu identitas itu betul-betul kalian bawa sebagai mahasiswa. Ya. Sehingga akan mempengaruhi bagaimana cara kalian hidup, cara kalian bertindak sebagai mahasiswa, dan nantinya akan memberikan fondasi yang kuat bagi kalian untuk hidup di masyarakat secara langsung begitu, dan menjadi berkat bagi mereka sesuai dengan bidang kalian masing-masing. Itu. Oke, mantap banget nih statementnya. Next, kalau dari Kak Andika gimana nih closing statementnya? Oke, iya benar sekali ya dari kata Kak Calvin tadi dan apa yang sudah kita bahas ya selama hampir 1 jam ini. Benar sekali kalau persekutuan kampus ternyata hal yang penting, dan disinilah sebenarnya kita belajar. Ini yang mau aku garis bawahi ya. Di sini kita belajar tentang pengintegrasian antara iman dan apa yang kita pelajari, serta nantinya akan menjadi profesi kita. Nah, kalau kita bisa menangkap ini semua, kehidupan kita nggak hanya nantinya adalah terpisah antara duniawi, yaitu dunia kerja, dan juga hal yang rohani di gereja gitu. Tetapi itu menjadi satu kesatuan yang bisa kita kerjakan sebagai visi kita dalam menjalankan amanat agung dari Tuhan. Dan visi inilah kalau bisa cerita sedikit adalah yang terus mendorongku hari demi hari untuk menjalani hidup baik di persekutuan dan juga mengajar studiku di kedokteran ini. Oke, makasih dari Bapak Andika selaku Ketua UK3 kita tahun ini gitu ya. Nah, mungkin kita udah belajar banyak banget, mulai dari apa sih yang membedakan UK3 dengan yang lain, yaitu ada Kristus, kemudian tubuh Kristus, ada organisme, kemudian kita belajar juga kenapa kok penting banget gitu ya. Karena memang sepenting itu, guys. Jadi kayak menjadi backbone itu tadi kata-kata yang kita ulang-ulang untuk menjalani hari-hari kita gitu, di mana di kesempatan inilah gitu kita difasilitasi dan kemudian kita bisa bertumbuh gitu. Kita juga bisa melayani, bisa menjangkau dan menjalankan amanat agung gitu. Nah, terakhir banget kita semua berdoa di sini supaya teman-teman tetap bertumbuh di dalam UK3. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa baru yang mendengarkan, selamat datang di UK3. Kita semua berdoa supaya bisa saling bertumbuh di sini, mendapatkan hal yang baru dan menguatkan di depan. Dan nggak lupa juga nih aku ingetin buat teman-teman untuk senantiasa stay tune untuk dapat info-info selanjutnya tentang UK3.
bisa follow di Instagram kita @uk3_unair. Nah, oke, akhir kata aku mau terima kasih buat teman-teman, ada Cia, ada Kak Calvin, ada Andika yang udah menemani perbincangan kita hari ini. Makasih juga buat teman-teman di rumah yang udah mendengarkan. Stay safe. Semoga bisa jadi berkat buat kita semua. Dan aku Intan. Aku Cia. Aku Andika. Dan aku Calvin. Kita semua pamit undur diri. See you and God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Bye.